warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua, pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Pada kesempatan ini, Mahukid ingin menyampaikan, ternyata banyak sekali. Dulu Mahukid bersama teman-teman dari alap-alap Mataram, dari Laskar Mataram sering mengadakan pembukaran makam-makam palsu. Dari awal dulu kita yang memulai dengan gencarnya alap-alap Mataram, sahabat-sahabat kami yang konsen menetipkan makam-makam palsu. Tapi alhamdulillah sekarang PWLS sudah semangat menyebar di seluruh Nusantara, meluruskan sejarah makam-makam palsu, mereka luruskan. Tapi sayang disayang masih ada jongos-jongos, para mukibin, bahkan para aparat-aparat pemerintah yang tidak tahu, menganggap kita ini mau bikin kisruh, atau kita ini mau bikin ruwet, atau kita ini mau bikin masalah. Wahai warga bangsa, kita tidak dalam mencari masalah, tapi kita menyelesaikan masalah bangsa, sejarah bangsa yang mencoba dikangkangi oleh oknum-oknum Ba'awi. Maaf, kami ralat, bukan oknum, Ba'awi seluruhnya. Sejarah kita mau dibulekan oleh mereka. Makam-makam palsu mereka sudah bikin banyak. Yang pertama dulu yang menggegerkan, bagaimana makam Sumodiningrat, bagaimana makam yang ada di Jeregaran Bantul, bagaimana makam yang ada di Nitian, bagaimana makam yang ada di Boyolali, bagaimana makam di Batang, bagaimana sekarang merambah ke Jawa Timur. Ternyata banyak makam-makam palsu yang mereka ciptakan. Dan yang terakhir yang kita lihat adalah situs Majapahit Timur, leluhur bangsa Nusantara. Di situ mereka coba obok-obok, mereka bikin bukti seolah-olah leluhur mereka ada di situ. Ini mereka usaha mereka untuk mengaburkan sejarah. Alhamdulillah teman-teman, yang saya lihat di situ ada sahabat kami dari PWLS Jawa Timur dan para penggemar budaya, dan banyak lagi termasuk Sandi yang teman kami juga di dalam Facebook. Alhamdulillah ikut memperhatikan makam palsu itu. Tapi sayang, mereka dengan alasan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, mereka tidak menjalankan prosedur yang sudah disepakati bersama. Kami bisa memahami, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa makam itu mau dibongkar bersama-sama, baik elemen pemerintah, LSM yang ada di situ, terutama yang digawangi oleh PWILS Lakar Sabilillah di Mojokerto. Tapi faktanya begitu tim sahabat-sahabat kami datang ke makam itu, ternyata makam itu sudah bersih, malamnya dibongkar, nggak tahu oleh siapa, tapi ternyata dibongkar oleh orang-orang yang merasa bertanggung jawab di wilayah itu dengan alasan menjaga kondusivitas. Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan, karena transparansi itu yang lebih penting, agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di belakang hari. Ada permainan apa ini? Semua harus jelas. Jadi jangan coba main-main untuk marwah leluhur kita Nusantara. Tapi kami salut kepada sahabat-sahabat kami di Jawa Timur, PWLS dan Cak Sandi juga. Selamat berjuang, Cak. Gerakan pasukan Anda untuk selalu berjuang meluruskan marwah kenegaraan, marwah kebangsaan Republik Indonesia ini yang dicoba oleh mereka, diobok-obok di mana-mana. Sejarah meski diluruskan untuk anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita terkecoh seolah-olah bahwa leluhur kita pecundang dan leluhur mereka adalah yang berjasa di tanah air ini. Maka dengan segala risiko apapun, kebenaran mesti kita sampaikan, sejarah mesti kita tegakkan lagi sesuai dengan real aslinya, agar leluhur kita, leluhur Nusantara tidak didegradasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari klan Ba'awi yang rata-rata berbuat seperti itu. Mari para sahabat semua, bagaimana
proses pembongkaran makam yang ada di Mojokerto. Alhamdulillah sahabat-sahabat kami yang ada di sana bergerak dengan cepat untuk meluruskan sejarah, dan alhamdulillah aparat daerah juga menyambut dengan baik apa yang dilakukan sahabat-sahabat kami. Ini adalah nilai positif. Kami hargai semua perjuangan panjenengan sedoyo sebagai bagian daripada anak bangsa ini. Saya yakin setiap anak bangsa tidak akan rela sejarahnya diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita saksikan bersama dan kita dukung bersama teman-teman kita yang berjuang di lapangan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, karena Allah melihat gerakmu, Allah melihat perjuanganmu, dan Allah mengirimkan malaikat untuk memberi kekuatan di dalam diri kita semua, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Salam akal waras, salam Pancasila, salam NKRI, salam Sumadulur Saklawasi, saindenging bawana Nusantara, ora ana wong sing wenang ngacak-acak sejarah Nusantara. Lamun to ana mesti kudu dibrasta. Salam NKRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Saya Mbah Ukit Hartoti Projo, komponen daripada Laskar Mataram Raya, pemangku channel Laka Mataram Raya, mengucapkan selamat berjuang kepada teman semua. Jangan pernah kendor, walaupun Mbah Ukit kelihatannya fisiknya seperti ini, tapi juga sebenarnya ada kelemahan-kelemahan yang tidak perlu kami sampaikan. Tapi Mbah Ukit selalu ingin tetap berjuang, semangat memperjuangkan kebenaran yang diletupkan oleh guru kita Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Selamat menyaksikan. Kasus pemalsuan siapapun pelaku dan dimanapun itu bagian daripada penipuan, dan itu pun bagian daripada penjajahan. Masalah makam ini, tim saya lagi kemarin itu menyaksikan bahwa situ ada makam yang tidak jelas itu. Dari situ saya temukan hari Senin kalau untuk pembongkaran, ternyata surat dari Kepala Desa hari Selasa nanti jam 12 untuk pembongkaran makam. Ternyata tadi malam sudah dieksekusi pembongkaran makam. Nah, itu siapa yang membongkar? Wow, ditelepon oleh Pak Lekuon itu sih nama makam aku fokus dibongkari api Resi Ono. Jadi bekas-bekasan wow pulau Sapon. Sebuah sudut Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, berdiri belasan makam yang selama bertahun-tahun dianggap keramat. Banyak peziarah datang dengan harapan akan berkah, berzikir, dan berdoa di bawah bayang-bayang kepercayaan akan sosok-sosok besar yang dikuburkan di sana. Namun di balik nisan-nisan itu tersimpan sebuah rahasia yang perlahan terkuat. Makam-makam itu terletak di area situs Kumitir, lokasi yang dipercaya sebagai Istana Brewengker, salah satu peninggalan bersejarah dari era Majapahit. Salam Rahayu, salam budaya, kembali lagi di Asli Mojokerto. Kali ini saya mencoba kembali untuk mendatangi salah satu situs yang ada di tepatnya di Kabupaten Mojokerto ya, yaitu di situs Kumitir. Nah, saat saya mendatangi di situs Kumitir ini sangat ramai sekali ya, banyak aliansi masyarakat mendatangi di situs Kumitir ini berdekatan dengan makam Wasaku. Jadi masyarakat ini datang ke sini untuk melakukan pembongkaran makam. Jadi
saya ini itu tempatnya makam Mbah Sagu ya. Jadi makam Mbah Sagu ini tidak jauh dari situs Kumitir, yaitu kemarin yang habis dieskavasi itu kurang lebih 5-10 meter dari tempat yang situs Kumitir baru dieskavasi kemarin. Dan tempat ini yang di belakang saya ini yaitu makam Mbah Sagu. Nah, banyaknya LSM juga masyarakat ini kesini untuk melakukan aktivitas pembongkaran makam fiktif ya. Jadi mereka ini melaksanakan rangkaian-rangkaian untuk membongkar. Ada puluhan makam fiktif yang ada di sini untuk dibongkar, karena makam fiktif ini juga kan jadi orang-orang dulu itu nggak ada makam, kok sekarang sudah ada makam di sini, puluhan makam itu. Makanya sekarang dilakukan untuk pembongkaran oleh LSM juga. Ayo kita coba lihat di sana ya. Oh, Jokerto cek aman, tentrem, adem ayem, boleh panganan cek enak, wujud, boleh anak bojo cek enak, boleh sadang pangan cek akeh rezeki. Nanti ngomong ini, duduk Bhinneka Tunggal Ika. Yes, betul, oke. Tolong benderanya disiapkan. Di antara makam-makam tersebut, hanya dua nisan yang memiliki nama Syekh Mustafa Raden Cokrobuwono dan Nyai Dewi Gondosari. Dua lainnya dikenal warga sebagai makam Mbah Sagu dan Mbah Gumiwang, yang disebut sebagai pembabat alas dan pendiri Dusun Bendo. Namun nama mereka tak terukir di batu nisan. Selama 3 minggu terakhir, rapat koordinasi intensif dilakukan. Pihak desa, camat, Polsek Jatirejo, dan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto menyatukan data-data sejarah. Hasilnya mencengangkan. Makam-makam itu tidak memiliki dasar sejarah, kecuali dua makam milik Mbah Sagu dan Mbah Gumiwang. Saya uji sini aja bikin saja. Ini perempuan, laki-laki, tapi baru bukan artefak. Tapi nggak ada tulisan pahala itu, nggak ada. Cuma kami nggak tahu. Ini artefak dari orang beri satu Nah, ini ada sebanyak puluhan LSM ini untuk melakukan pembongkaran makam fiktif ya, yang banyaknya makam fiktif di sini. Namun ketika itu kan ada jadwalnya ini, sudah ada jadwalnya. Ketika puluhan LSM ini datang ke sini, makamnya itu sudah dibongkar, sudah rata dengan tanah, sudah disemen. Jadi mereka tidak melakukan pembongkaran ini. Nah, mereka juga puluhan LSM ini juga merasa bingung ketika sampai di sini siapa yang membongkar ini, karena di randomnya jam 1 itu mereka melaksanakan pembongkaran, tetapi sudah dibongkar dulu, entah itu dibongkar sama siapa. Tadi saya coba untuk berbicara dengan salah satu LSM yang di sini juga, mereka tidak mengetahui siapa yang membongkar itu, mereka nggak tahu. Jadi kesini itu sudah rata dengan tanah, makam-makam yang fiktif ini sudah disemen. Dan salah satu dari LSM ini juga mengkonfirmasi ke kepala desa di sini. Kepala desa juga mengatakan mereka juga tidak tahu siapa yang membongkar. Ya, kebetulan kemarin ada salah satu juga LSM yang datang ke sini itu jam 1 siang. Itu masih ada makam, itu masih berbentuk makam yang fiktif itu tadi. Ternyata tadi pagi ada yang survei ke sini melihat ternyata sudah dibongkar. Kemungkinan bisa jadi ya, itu sore hari atau malam hari membongkar ini makam ini. Jadi posisinya sudah disemen. Jadi mereka juga bingung siapa yang membongkar makam palsu-palsu ini, gitu. Ini
ini berikutnya bagaimana terkait pembongkaran itu? Ya ini saya meluruskan aja jalan untuk masalah makam ini karena tim saya selagi kemarin itu menyaksikan bahwa situ ada makam yang tidak jelas itu Pak. Kemarin ya dari Sabtu kemarin dari situ jadwalkan hari Senin untuk pembongkaran. Ternyata surat dari Kepala Desa hari Selasa nanti jam 1 jam 12 untuk pembongkaran makam. Ternyata tadi malam sudah dieksekusi pembongkaran makam. Nah itu siapa yang bongkar? Nah ini kan masih ke desa untuk meluruskan aja. Nah pelakunya ini masih belum tahu Mas. Karena apa? Pihak warga juga tidak tahu, yang baru tidak tahu. Nah sini saya sebagai kepala DPD Pendekatan Kabupaten Mojokerto, saya siap untuk mendukung masalah makam palsu itu. Saya tugaskan itu. Terkait dengan pembongkaran ini, karena tidak ada surat dari kepala desa, apakah dari jenengan tidak ada konfirmasi ke tim jam atau bantuan desa? Belum ada Pak, selama belum ada. Karena ada niatan ke sana nggak? Nah ini masih nunggu turut ini sudah ada yang di desa Pak. Sekarang ada rencana kewajiban sudah desa, nunggu dari John ke desa gimana. Kalau tetap di diskusi secara umum, secara budaya menunggu. Ini nunggu sudah ada sekarang nunggu. Ya, karena kan gimana bagaimana kan untuk sama ini kan banyak Pak, masih banyak dari apa tuh sekolah dari kelas itu juga dari bukan ini juga ada, jadi sesuatu ini sudah di sini. Ini kan berapa 30 Keputusan pun diambil. Pembongkaran makam-makam palsu itu dilakukan pada malam hari, tapi entah siapa yang membongkarnya. Batu-batu nisan dicopot dan tanahnya diratakan. Hanya 2 makam milik pendiri dusun yang dibiarkan tetap berdiri. Makam-makam ini yang selama bertahun-tahun menjadi tempat ziarah ternyata dibangun di atas tanah kas desa. Kini tanah tersebut telah dikembalikan untuk kepentingan umum. Sedikit diceritakan terkait tapi ada pembongkaran yang kemarin dari sama tidak itu tidak mengetahui, bisa diceritakan kronologis awalnya. Pertama banyak tekanan dari atas, dari bawah, dan saya memposisikan diri saya ya di pemerintahan, ya di kemanusiaan. Kenapa? Seperti yang lain makam-makam palsu. Yang pertama yang membuat mereka membuat makam palsu adalah satu dari minggu bukan secara kepada seluruh adalah yang kedua sumbernya dari beberapa kiai. Kalau saya ketemu sahabat kiainya bulannya sudah meninggal dan semua seperti itu. Tapi yang mana sejarah semua makam yang palsu sudah di sini. Itu juga kemarin yang sudah. Tapi saya telah mengatakan ini semua berarti makam palsu ini dibuat apa? Kalau setahu saya memang kebijakan sini karena positif, bilang besar dan lain-lain. Tapi yang berdasarkan di sini mungkin juga ada kota amat yang terjelas di mana. Dan situ juga setahu saya di saya masyarakat yang ini berencana kemudian alhamdulillah pihak desa juga paham sampai sejauh itu tidak memberikan karena tidak ada ke pihak adik saya. Jadi banyak indikasi yang berbeda lah menurut saya kan. Kalau iuran jangan kalau saya tangkap indikasi sempat pernah minta desa ini makanya kenapa di sini minta desa mendukung kita ya karena kan mereka sudah Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik keyakinan yang kuat, kebenaran sejarah harus selalu diutamakan. Bagi warga Dusun Bendo,
jadi gitu ya teman-teman ya, tadi sudah dijelaskan oleh salah satu perangkat desa terkait pembongkaran itu kemarin jam berapa, sudah dijelaskan dan siapa yang membongkar. Jadi dari pihak LSM sendiri akhirnya sudah mau menerima terkait pembongkaran makam itu, meskipun tidak ada pihak dari LSM mendampingi pembongkaran kemarin itu ya. Jadi sekarang sudah clear, sudah selesai, sudah dijelaskan oleh pihak perangkat desa, menerima juga, dan sudah saling untuk sekarang lagi itu ya apa namanya, pengesahan kalau itu makam-makam palsu yang dibongkar. Ada apa ini rame-rame dong? Ini yang paguyuban, paguyuban Nusantara katanya. Terus Komandan tahu ini kegiatan apa dah? ya mungkin ritual. Oh, ritual? Iya, Nggak tahu kalau ini dibongkar ya? kalau bongkarnya itu saya nggak tahu. Kemarin saya itu sampai jam 12 nggak ada, terus katanya kemarin sore ya. Bongkarnya? Ya, kemarin sore. Terus gimana Pak kulit ini kalau dibongkar? Ya, saya kan nggak tahu. Oh bukan ya? Bukan wilayah berarti ya? Ya kan ini kan dalam pengawasan zona situs, jadi saya kan harus hadir. Iya. Sebagai juru Negara, iya. Provinsi Jawa Timur ya? Ya pokoknya ini paguyuban Nusantara lah itu. Itu kan sesuai banner itu kan 31 logo itu, berarti kan Nusantara ya. Artinya pokoknya tidak merusak situs ini Pak ya? Ya kalau situs, ya kamu kalau merusak berarti melanggar undang-undang. Pak ini dari seluruh Nusantara berarti ya? Sudah izin ke jenengan Pak? Loh, kalau saya enggak, ya isinya ke desa tuh. Desa ya? Ya ke desa tuh. Tapi sudah nyun sewu ke jenengan? Ya enggak, kita kan tahu kabar kemarin saja ya. Kan, ya kabar-kabar kan katanya ada mau makam ya. Kita kan enggak, ya, kita dulu kan makamnya sudah ada kan. Ya, ini kan sudah ada. aliansi paguyuban, itu ada yang dari Bandung, dari Pasuruan, ada yang paguyuban Sawunggali, saya nggak tahu itu. Pak, sejauh ini Pak, apa? Setahu Pak Kolik ya, di sini itu ada berapa makam totalnya Pak? Kalau setahu saya, pokoknya waktu dulu saya berbeda ya sudah ada, saya juga Banyak ya? dulu banyak. Iya. Ini tinggal dua Pak, yang besar Pak. Tinggal dua itu mungkin aslinya, kemungkinan di situ. Yang aslinya berarti ya? Kemungkinan aslinya antara Mbak Sagu atau Mbak Budiman. Itu disisakan situ atau nantinya akan dibongkar Pak rencana? Wah, kalau dibongkar bisa gitu saya nggak tahu. Karena saya sebagai juru pelihara saya nggak tahu. Yang penting ini di dalam zona situs, zona inti lah termasuk ini. Pak, sejauh ini Pak, kondisi situs Kumitir gimana Pak? Baik-baik saja, Kalau aman Pak? kondisi situs Kumitir ya baik-baik saja, masyarakat ya baik-baik saja. Ya kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan masyarakat desa Kumitir sehat semua. Itu aja. Untuk pengunjung yang datang tetap banyak Pak ya? Pengunjung jarang, Oh jarang Pak? jarang. Kalau di sini jarang karena ini kan sifatnya kalau orang si Kumitir cuma ritual saja. Oh ritual ya? Iya.